Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Stilandari, mahasiswa IKIP PGRI Pontianak, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 4, kelas C pagi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang telaah kurikulum. Yang pertama itu pengertian dari kurikulum. Kurikulum adalah program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan atau sekolah bagi siswa sehingga siswa melakukan berbagai kegiatan belajar untuk mendorong perkembangan dan pertumbuhannya sesuai dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan. Jadi, saya akan menjelaskan apa itu hakikat kurikulum. Hakikat kurikulum adalah acuan sebuah lembaga untuk membentuk citra dan aturan sekolah demi mewujudkan cita-cita dan tujuan yang telah dirancang agar mampu mewujudkan peserta didik yang memuat sesuai aspek, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Mari kita cari tahu apa itu kurikulum dan telaah kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara-cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sementara telaah kurikulum adalah suatu ajaran atau kajian terhadap kompetensi materi, evaluasi, serta perencanaan pembelajaran yang dapat dijadikan pedoman bagi guru di sekolah. Baik, kita akan memahami apa yang menjadi peran dan fungsi dari kurikulum. Apa sih peran dan fungsi kurikulum? Yaitu sebagai salah satu komponen dalam dunia pendidikan. Kurikulum itu sendiri harus mempunyai 3 yang dinilai sangat penting, yaitu peran konservatif, peran kritis dan evaluatif, serta peran kreatif. Kurikulum dipersiapkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan pendidikan, yakni mempersiapkan peserta didik agar mereka dapat hidup di kalangan masyarakat. Kita lanjut dengan faktor-faktor dalam organisasi kurikulum. Ada 6 poin faktor-faktor dalam organisasi kurikulum. Yang pertama, ada scope, sequen, kontinuitas, integrasi, distribusi waktu, dan keseimbangan. Kita lanjut yang pertama, yaitu scope. Scope ini sama dengan ruang lingkup yang merupakan keseluruhan materi pelajaran dan pengalaman yang akan diberikan dari suatu mata pelajaran atau dari suatu pokok bahasan tertentu. Selanjutnya ada sequen. Sequen atau urutan bahan meliputi penyusunan bahan pelajaran harus urut dan sistematis. Yang ketiga ada kontinuitas. Adalah bahan pelajaran yang senantiasa meningkat dalam keluasaan dan kedalamannya. Lanjut, ada integrasi. Integrasi adalah adanya fokus bahan pelajaran tertentu berupa konsep, prinsip, masalah membuka kemungkinan menggunakan berbagai disiplin secara fungsional. Yang kelima, ada distribusi waktu, yakni mengenai berapa tahun suatu mata pelajaran yang harus diberikan, berapa sekali seminggu, dan berapa lama tiap pelajaran. Setelah itu ada keseimbangan. Keseimbangan adalah yang dipandang dari 2 segi, yaitu dari segi keseimbangan isi dan keseimbangan cara. Keseimbangan isi adalah
tentang apa yang dipelajari. Sedangkan keseimbangan cara adalah proses kita belajar. Sekian dan terima kasih.